Shalom saudara kasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, Revealer Ready di program News from the Future. Dan hari ini mari kita saksikan bersama-sama 9 pesan penting di akhir tahun 2023 untuk kita mempersiapkan masuk di tahun 2024. 9 pesan ini kita dapatkan melalui mimpi saudara. Oleh karena itu mari simak dan tangkap dengan iman setiap rema yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama saudara, ada mimpi, ada seorang wanita yang mengejar suami orang, tetapi suami itu malah balik kejar wanita ini dan mereka berbicara dalam mimpi. Mereka berbicara, nggak berdosa, ini adalah perjuangan cinta. Hati-hati poin pertama. Karena di akhir zaman, iblis menyamar sebagai malaikat terang sehingga ada pengajaran-pengajaran yang mengombang-ambingkan iman. Sehingga banyak orang atas nama cinta dalam tanda kutip, mereka akhirnya kompromi dan jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara, kita buka di Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati, jangan sampai kita anak-anak Tuhan terjebak dalam permainan iblis. Karena nanti 2024 akan banyak kasus penyelewengan cinta, pernikahan sesama jenis, perselingkuhan, pedofilia. Kita tolak kebas dalam nama Yesus Kristus. Itu tidak terjadi atas hidup kita, keluarga, gereja, kota, dan bangsa kita. Tapi kita berdoa bersama-sama bahwa cinta yang sejati yang daripada Tuhan itu yang ada buat anak-anak Tuhan. Saudara, tandanya apa? Kalau dari si jahat, itu adalah fake love, itu adalah lust, itu berbicara nafsu. Dia keluar dari firman Tuhan, dia keluar dari tatanan norma dan moral yang ada. Tapi hari ini kita percaya cinta yang sejati yang daripada Tuhan yang kudus, sesuai firman Tuhan, itu yang ada buat setiap kita. Amin. Itu mimpi yang pertama. Selanjutnya mimpi yang kedua, ada orang ditipu ada seseorang ditelepon dan ditipu oleh orang. Dan orang itu dan polisi itu menelepon daripada orang tersebut dan penipu itu tertangkap. Jadi intinya gini, ada seseorang bermimpi dia ditipu, ada penipu. Dan tiba-tiba polisi itu menelepon orang tersebut dan penipu itu ternyata sudah tertangkap. Jadi polisi memberi kabar bahwa penipu itu sudah tertangkap dan orang tersebut harus ke kantor polisi. Dan ketika orang tersebut yang ditipu itu datang ke kantor polisi, penipu itu melihat orang tersebut dan penipu itu ketakutan. Penipu itu bentuknya seperti dua wanita yang tidak tinggi dan wanita itu wanita yang sangat licik. Dan Tuhan katakan apa melalui mimpi ini? Tuhan katakan penipuan-penipuan iblis akan segera terekspos. Iblis akan dipermalukan. Iblis akan menjadi tontonan umum. Amin saudara. Ingat dalam Yohanes 8 ayat 44c. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hati-hati jangan mau tertipu. Jangan mau terjebak dalam penipu-penipu. Yaitu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia menunggangi orang-orang sehingga dia berbuat jahat dan menipu. Tapi kita percaya bahwa ini waktunya Tuhan akan membongkar seluruh tipuan, seluruh trik iblis. Sehingga iblis dipermalukan, dia sudah kalah. Amin saudara. Mimpi yang ketiga. Mimpi yang ketiga, ada seseorang bermimpi bahwa ada nabi yaitu Bob Jones yang menutup matanya. Dan kemudian disuruh lihat apa yang ada di komputer. Lalu orang tersebut bilang, saya tidak dapat lihat. Dan nabi itu melakukan sesuatu di mata daripada orang tersebut. Lalu orang tersebut berkata, tulisannya kecil. Lalu nabi itu melakukan sesuatu lagi di mata orang tersebut. Kemudian orang tersebut disuruh hafalkan, lalu matanya ditutup kembali. Dan akhirnya orang tersebut disuruh mengetik apa yang dia lihat. Tuhan katakan apa di poin ketiga ini saudara? Tuhan sedang mempertajam kepekaan kita. Tuhan sedang memberikan karunia-karunia roh yang baru untuk kita. Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga kita menjadi orang-orang yang akurat. Orang-orang yang berjalan dalam ketepatan, orang-orang yang berjalan dalam sensitivitas dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ini waktunya kita akan menembak dengan tepat, dengan akurat. Kita akan menerima kepekaan daripada Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dilayani, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara spesifik atas hidup mereka. Amin, saudara. Selanjutnya mimpi yang keempat. Mimpi yang keempat, ada sebuah mimpi di mana ada kekacauan dan kerusuhan yang terjadi karena ada banyak buaya dari sungai dan buaya-buaya tersebut naik ke darat. Dan Tuhan katakan apa arti mimpi tersebut? Itu adalah attack from Leviathan. Dia akan memutarbalikkan fakta sehingga kerusuhan terjadi di kota-kota. Waspada spirit Leviathan yang lambangnya seperti buaya
itu akan mengacaukan kota-kota sehingga ada kerusuhan terjadi di kota-kota. Tetapi kita terima hari ini persenjataan yang baru, yaitu pedang Tuhan yang kuat, yang tajam, yang cepat untuk memenggal segala kepala Leviatan itu. Kita baca saudara Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur atas Leviatan, ular yang melingkar, dan dia akan membunuh ular naga yang di laut. Amin, saudara. Apa pedang kita? Pedang kita yaitu firman Tuhan, baik itu logos, rema, dan juga nubuatan. Kita pakai siap pedang firman Tuhan untuk kita mematahkan daripada musuh-musuh kita, untuk mematahkan kepala-kepala ular dan Leviatan. Amin. Hari ini di masa-masa akhir di tahun 2023 kita harus beroperasi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pedang yang kuat untuk mengalahkan serangan daripada Leviatan. Amin. Yang kelima, ada sebuah mimpi di mana ada seorang wanita yang hidup dalam kebencian dan dendam. Wanita ini membuat perjanjian dengan iblis sehingga karena kebenciannya itu dia membuka portal neraka dan setan-setan tersebut bisa berkeliaran karena suatu kebencian. Apa pesan Tuhannya saudara? Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati-hati jangan sampai iblis mengontrol kita. Karena ada sesuatu di hati kita yang belum dibereskan. Baik itu kemarahan, kepahitan, kesedihan, kekecewaan. Sehingga iblis bisa mengontrol kita karena ada celah itu. Ketika iblis mengontrol manusia, dia dapat membuka portal neraka dan mengakses dunia kita. Hari ini kita tutup celah di hati kita. Kita minta hati yang baru, jaga hati kita. Penuhi hati kita dengan kasih Allah sehingga iblis tidak punya tempat pijakan lagi dalam hati kita. Amin, saudara. Yang keenam, mimpi yang keenam, saudara. Ada seorang wanita punya hotel dan ternyata anak laki-lakinya bunuh diri. Lalu hotel itu menjadi angker sebab ada roh jahat yang kuat. Lalu ada seseorang yang membersihkan hotel itu. Dan saat selesai seolah-olah tidak ada penyerangan dari setan dan terlihat seolah-olah semuanya oke. Tapi orang tersebut bertanya, kok katanya hotel angker tapi gak ada manifestasi, tanda-tanda roh jahat apa-apa. Dan ketika orang tersebut sampai di mobil, orang tersebut teringat ada barang orang itu yang ketinggalan. Lalu orang tersebut naik sendirian ke dalam hotel untuk mengambil kembali barangnya. Dan ketika dia sudah sampai, dia shock. Karena keluarga besar dari wanita yang punya hotel itu sedang ngobrol dan sedang berbicara bahwa keluarga besar inilah yang nyantet wanita ini sampai membuat anaknya bunuh diri supaya bisa mendapatkan hotel itu. Lalu ketika orang tersebut turun ingin menceritakan hal itu dengan wanita pemilik hotel ini, tiba-tiba ada sesosok raksasa yang sangat besar dan orang tersebut teriak, "Darah Yesus!" Artinya, saudara, mimpi ini Tuhan tidak mau kita hanya melakukan pelayanan pengusiran setan saja, tapi kita juga harus bongkar pijakannya. Kita harus tahu akarnya kenapa ada setan yang menguasai sebuah keluarga atau sebuah tempat atau sebuah daerah. Kalau disusir, setan memang dia marah. Tapi setan sangat benci lagi kalau kita membongkar tempat pijakannya. Karena di pengusiran itu tidak cukup, kita harus bongkar sampai ke akar-akarnya, saudara. Ketika dia diusir, dia mungkin marah, tapi dia akan sangat benci kalau kita tahu akarnya, kalau kita tahu tempat pijakannya. So hari-hari ini pakai pelayanan kita bukan hanya doa pelepasan, bukan hanya doa pentahiran atau pengusiran setan, tapi kita menghancurkan, menghabiskan akar-akarnya, tempat pijakan daripada setan. Bukan hanya mengusir setan, tapi break the stronghold of the Satan. Tapi kita menghancurkan stronghold dari kuasa kegelapan. Amin, saudara. Selanjutnya yang ketujuh, ada mimpi lagi yang ketujuh, ada kasus pembunuhan dalam mimpi tersebut dan polisi tidak bisa memecahkannya. Dan polisi meminta bantuan kepada seseorang. Dan singkat cerita, kasus pembunuhan ini ada di Yogyakarta. Dan ketika orang ini pergi ke sana dan sampai ke tempat di sana, orang ini naik andong atau delman, saudara. Dan kusir itu bercerita ada dua jenis andong. Kalau bapak bayar murah, mah itu untuk raja, Pak. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bapak bayar mahal, itu setengahnya untuk raja dan setengahnya lagi untuk saya. Bapak ini bilang, Bapak mau pilih yang mana? Orang tersebut bilang, saya mau pilih yang mahal. Dan Tuhan katakan apa, saudara? Itu adalah double kill. Saudara tahu double kill. Tuhan mau kasih kita double kill anointing. Tuhan sedang memberikan urapan yang baru buat setiap kita di penghujung 2023 ini.
Saudara, dan urapan ini akan membuat kita melakukan banyak hal dalam sekaligus. Tuhan bukakan rahasianya bahwa ada major case dan ada minor case. Kalau dalam mimpi tadi, major case-nya itu adalah kasus pembunuhan, tapi minor case-nya adalah memberkati kusir andong tersebut. Artinya saudara bersiap-siap kemanapun saudara pergi, saudara melayani, saudara bekerja, kita dapat melakukan dua tugas yang Tuhan kirim. Ada job besar, ada job kecil. Hari-hari ini sekali mendayung, dua pulau akan terlampaui. Apakah saudara siap? Mari persiapkan kekuatan dan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Selanjutnya yang ke-8, mimpi yang ke-8. Ada orang yang melihat bahwa ada seorang yang bermimpi bahwa ada malaikat warna-warni dan malaikat itu berpakai jubah warna-warni. Mereka saling berpegangan tangan dan teriak, "There is power in unity of diversity." Malaikat itu terus berteriak seperti itu, saudara. Dan Tuhan katakan rahasia daripada mimpi yang Tuhan berikan, bahwa hari-hari ini gereja Tuhan harus mengerti the power of unity. Jangan sampai gereja Tuhan terpecah belah oleh si jahat. Kita harus saling melengkapi. Walaupun kita berbeda warna, kita harus bergandengan tangan. There is power in unity, in diversity. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang ke-9, mimpi yang ke-9. Ada mimpi bagaimana ada malaikat bernyanyi-nyanyi dan suaranya indah dan membuat surga terbuka dan membuat neraka seperti dihujani oleh ribuan panah-panah yang luar biasa. Dan mimpinya tersebut apa artinya, saudara? Tuhan katakan spontaneous praise and worship. Hari-hari ini kita bukan lagi menyembah memuji dengan kelaziman, bukan hanya dengan liturgi, tapi kita melakukan dengan spontaneous praise and worship. Bagaimana ada pujian penyembahan yang mengalir dari hati kita, penyembahan yang original, penyembahan yang dari perasaan terdalam kita, pujian yang ucapan syukur yang spontan keluar dari hati kita. Itu membuat surga terbuka, dan di saat yang bersamaan pujian penyembahan itu akan menutup setiap pintu-pintu neraka, menghancurkan setiap serangan-serangan kegelapan. Amin, saudara. Mari kita masuk dimensi pujian penyembahan yang baru. Bukan hanya lip service, bukan hanya dari perkataanmu saja, tapi dari hatimu, dari pengalaman hidupmu. Kau menyatakan kebesaran Tuhan, kau mengucapkan syukur, kau membawa praise and worship yang membuat surga disenangkan dan membuat neraka dia tidak bisa bekerja atas hidup saudara. Amin. Tetap semangat, demikian ada 9 mimpi menuju dari akhir 2023 dan memasuki tahun 2024. Tangkap siap rema. Kalau ada peringatan-peringatan, kita waspada, kita terus berjaga-jaga. Kalau ada arahan-arahan, mari kita lakukan dan kita bersemangat karena kita sedang mau mengakhiri musim ini dengan kuat dan kita akan memasuki 2024 dengan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak disembah, layak ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan akhir kata, saya Rara Siahaan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.